Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi saya ingin menjelaskan beberapa hal singkat yang sepengetahuan saya lah tentang research gap. Entah benar atau salah, paling tidak Anda bertanya gitu kan. Jadi kewajiban saya untuk menjawab itu sepengetahuan saya gitu. Jadi research gap itu adalah suatu celah kosong yang terdapat dalam penelitian. Artinya celah kosong dalam penelitian itu maksudnya kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam sebuah penelitian. Penelitian itu banyak. Penelitian karya ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya gitu. Dan disebut penelitian besar itu kalau penelitiannya publikasikan. Itu salah satunya dikatakan penelitian besar. Kalau penelitian kecil itu ya sebatas kan fungsi dari penelitian, fungsi dari meneliti itu mencari tahu. Artikel itu termasuk penelitian mini karena dia dalam lingkup masih artikel. Kalau udah naik ke jurnal gitu, nasional, pasti kan udah diuji coba. Itu kalau dipandang dari sudut sisi penelitian kecil besar itu kalau dari sisi publikasi. Ada juga yang dikatakan penelitian kecil dan besar itu kalau dipandang dari sudut ruang lingkup. Kalau ruang lingkupnya kecil, kan kecil. Kalau ruang lingkupnya besar itu penelitian besar. Juga bisa dikatakan, nah jadi tuh gini, jadi saya tuh entah saya yang kurang ilmu atau memang seperti ini. Jadi dalam penelitian itu kecil dan besar itu banyak pembagiannya. Entah dari sisi publikasi, ruang lingkup, jumlah variabel. Makin kecil penelitiannya toh. Nah, tuh jadi penelitian itu ada yang kecil ada yang besar dan saya mengakui gitu. Adapun research gap ini adalah sebuah kesalahan-kesalahan dalam penelitian gitu. Celah-celah kosongnya. Ya, celah-celah kosong yang dapat menjelaskan kepada kita tentang titik-titik lemah dan kekurangan dalam suatu penelitian. Biasanya kesalahan-kesalahan dan celah-celah kosong dalam penelitian itu ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Umumnya tidak disengaja gitu. Karena apa? Entah kurangnya pengetahuan si peneliti, human error, kurang bimbingan, itulah salah satunya. Atau ya tadi disengaja merusak data. Dengan kata lain, research gap dalam penelitian adalah tentang celah kosong yang terdapat dalam topik penelitian yang kurang dimengerti atau dipahami karena ada beberapa sumber informasi yang masih dinilai kurang lengkap dalam penelitian. Nah, lanjut saya bahas nih. Jadi saya ingin membahas jenis-jenis dalam research gap. Research gap itu ada beberapa jenis kesalahan. Ada 5, kalau tidak salah ada 5. Ada secara teoritis, empiris, apa lagi nih? Pemikiran konseptual, metodologi sama praktisinya. Jadi 5 nih. Ada 5 tempat kesalahan biasanya di situ. Jadi saya bahas satu-satu nih, ya kan? Nah, kalau mau nanya nanti bisa langsung sambil nanya kan. Yang pertama, teoritis atau theoretical. Nah, biasanya teoritis merupakan bentuk dari hasil pemikiran atau pola pikir yang dimana berasal dari berbagai macam bentuk teori-teori diolah menjadi sebuah landasan penelitian. Kesalahan atau research gap yang sering dialami seorang peneliti dalam bagian teori itu biasanya satu, teori yang diambil itu tidak menggunakan literatur yang kuat. Contohnya nih, dia menggunakan penelitian, teori yang diambil itu penelitian yang memang penelitiannya itu nggak ada hubungannya seandainya. Contohnya penelitiannya apa ya? Saya ini kan media nih ya, kita bicara media lagi. Saya media luar tangga gitu. Saya ambil jurnalnya ini tentang media juga, cuman bukan media fokus di luar tangga, media yang berbeda gitu. Terus yang kedua, sumber literaturnya itu lama banget. Ingat, tahu kan kemarin sudah tahu belum syarat penyusunan skripsi? Nah, kurang dari 10 tahun, bahkan yang lebih oke 5 tahun terbaru. Ini kan 2020 nih, 2015 deh, jangan di bawah 2015. Itu yang terbaru dan terupdate. Itu. Tapi musibahnya adalah kalau tidak ada, mau nggak mau. Memang kalau memang nggak ada, mau tidak mau. Tapi itu harus diusahakan diminimalisir. Karena itu menunjukkan sebuah keterbaruan. Kalau kita pakai yang lama itu menunjukkan keterbatasan kita gitu kan. Kita nggak bisa nyari. Tapi kalau emang datanya gitu ya sudah. Kedua, terus yang ketiga itu kadang orang-orang mengambil sebuah dasar teori itu nggak sinkron gitu dengan dasar teori yang dia cantumkan dalam sebuah penelitiannya. Dasar teori itu kan di bab 2. Kadang dia muat di situ. Contohnya nih, kalau saya kan pengembangan media permainan luar tangga gitu kan. Luar tangga kembangkan untuk dalam materi sistem saraf, meningkatkan penguasaan konsep berpikir kritis. Jadi dalam dasar teori itu ada tentang belajar dulu media permainan luar tangga,
materi sistem saraf, ya kan? Dari sistem saraf, penguasaan konsep, berpikir kritis, 6 poin di dalam dasar teori itu. Karena ini yang mencakup judul. Kan poin-poinnya nih, mencakup judul. Jangan masukkan dasar teori yang gak ada hubungannya deh. Jangan masukkan dasar teori yang hubungannya. Itu masuk celah kekurangannya situ. Terlalu berlebihan dalam dasar teori. Dasar teori itu hanya penunjang aja, memberikan kekuatan kita kenapa kita menentukan sebuah hipotesis. Nah, itu penting. Terus apa lagi ya kekurangan dalam dasar teori itu biasanya literatur sudah mau meneliti sebuah, kan ini kan lagi nyari teorinya apa sih dasar gap, bagaimana dan lain sebagainya apa aja. Jadi pas minggu depan disuruh praktek, kamu lakukan nih yang ini tadi nih. Jadi dalam dasar teori itu kamu lihat 3 hal nih. Dalam dasar teori kamu lihat 3 hal tadi. Terus yang kedua, pemikiran konseptual atau conceptual thinking. Itu artinya adalah kemampuan berpikir kritis dan skeptis yang terkonsep dalam mendefinisikan hubungan yang terlihat tidak jelas masih dalam penelitian itu kan ada namanya pemikiran konseptual, yaitu penentuan solusi dan permasalahan. Terkadang seorang peneliti itu tidak sadar dengan penelitiannya sendiri. Contohnya, peneliti itu dia ingin mencari sebuah masalah. Kadang solusi yang diberikannya itu tidak sejalan dengan permasalahan yang dihadapi saat ini gitu. Contohnya seperti ini. Kita berbicara ke pertanian ya, ke pertanian. Petani ini kan ingin meningkatkan hasil kualitas taninya ceritanya. Jadi dia tuh melakukan penelitian dengan mengekstrak sebuah bahan tanaman supaya bisa meningkatkan hasil pertanian suatu tanaman. Ini diekstrak lah. Nah, diekstrak nih. Itu kan bentuk dari solusi. Ada masalah nih, lambat panen, gagal panen gitu. Mengekstrak sebuah tanaman lain. Ini kesenyataan ini sudah dibahas oleh almarhum Pak Mulyadi, dosen pembimbing saya waktu mengajar di penyusunan skripsi. Nah, dijelaskannya. Masalahnya adalah di sini katanya. Dia memberikan solusi untuk masalah itu. Sedangkan ini produk ini kalau sudah jadi fermentasi sebuah tanaman, ini tidak akan bisa diterapkan di lingkungan masyarakat kampung. Pak-de, bude itu nggak ngerti ya, opo itu segmentasi. Kompleks lagi, lebih rumit. Jadi penelitian ini cuma penelitian sekedar untuk teori aja, nggak bisa diterapkan, nggak cocok. Lain masalah, lain solusi. Kan artinya kan penelitian kan bisa menjawab permasalahan, bisa digunakan, terapkan. Berarti dia hanya sebatas teori, buku. Untuk orang-orang memang kaum terpelajar itu kurang tepat. Tidak salah, cuman kurang tepat. Benar aja, tidak salah, kan penting tuh. Apalagi kalau kita penelitiannya terjun ke masyarakat. Kalau penelitian terjun ke sekolah, usahakan penelitian kita ini bisa diterapkan di sekolah. Bukan hanya sekedar jurnal dibaca orang seluruh dunia, masuk jurnal internasional, jurnal nasional, kita bisa lulus gitu, tapi nggak bisa diterapkan di sekolah tempat kita penelitian. No, tidak baik. Tuh. Jadi masalah yang harus saya pecahkan adalah bagaimana caranya meningkatkan motivasi belajar siswa, hasil belajar, penguasaan konsep. Itu aja dulu. 3. Jadi permasalahan yang saya buat, yang saya pecahkan, yang saya dapatkan dari hasil observasi itu harus sesuai. Itu masalahnya, ini yang saya mau selesaikan gitu. Kalau yang pertama tadi kan ada masalah tapi penyelesaiannya nggak tepat. Sekarang saya itu sudah terjun, ini masalahnya ini harus cocok sama itu gitu. Tuh. Kadang beberapa peneliti juga nggak cocok gitu. Kadang beberapa para peneliti, ini kamu baca-baca tentang jurnal penelitian. Apalagi bagus itu gini, kamu baca jurnal penelitian, yang lokasi penelitiannya tuh kamu tuh tahu di mana. Artinya tuh, jadi gini deh. Kita tuh kalau mau melakukan penelitian, kita tahu tempat, tahu masalah, tahu latar belakang, itu oke. Jadi kita tahu penelitian. Nah, kamu kalau baca jurnal, yang jurnal itu orang tuh melakukan penelitian, kamu klik jurnal pendidikan Samarinda, itu banyak banget. Saya udah pernah, dan bahkan saya kemarin sempat menganalisis jurnalnya dosen saya sendiri. Kan S2 kemarin, S2 semester 3 atau semester 2, disuruh dosen analisis jurnal penelitiannya, terserah jurnal apa buat belajar. Saya menganalisis jurnal dosen saya nyuruh itu. Ya resiko, analisis itu artinya kita mencari kelebihan, kekurangan. Saya cari resiko, harus saya cari kelebihan kekurangannya di sini. Dan dosen itu mengakui, ya saya mengakui karena kekurangan saya memang di situ kan. Cuman dipaparkannya alasannya.